Air hidup yang mengalir dalam hidup kita sampai di masa kekekalan. Itulah judul renungan kita kali ini. Manusia membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Kekurangan air dapat menyebabkan berbagai masalah, kesehatan maupun sosial. Bangsa Israel memerlukan air ketika mereka berada di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Di padang gurun, bangsa ini menghadapi beberapa keadaan terkait dengan kebutuhan akan air. Di Marah, mereka mendapatkan air yang pahit, yang tidak bisa diminum. Sedangkan di Elim, terdapat banyak air. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Di Rafidim, mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Di sana tidak ada air untuk diminum. Keluaran 17:3. Hauslah bangsa itu akan air. Di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Kemudian melangkah maju. Daud berkata bahwa Tuhan sebagai gembala membawanya ke air yang tenang. Mazmur 23:2b. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Arti air ini bukan air yang kita butuhkan sehari-hari, yang menyegarkan tubuh kita. Karena Daud berkata tentang air yang menyegarkan jiwanya. Mazmur 23:3a. Ia menyegarkan jiwaku. Kekurangan air kehidupan membuat kita berada dalam keadaan haus rohani. Keadaan ini dialami oleh bangsa Israel. Dan Yesaya menubuatkan bahwa mereka akan dipuaskan secara rohani di masa yang akan datang. Yesaya 12:3. Dan kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dan kebutuhan ini dipenuhi oleh Yesus melalui air hidupnya. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini, arti air hidup adalah Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Roh Kudus itu memancarkan kehidupan rohani yang berlimpah, sukacita, kedamaian, dan kepuasan, kebahagiaan abadi. Air hidup ini akan mengalir keluar dari orang percaya dan menjadikannya saluran kehidupan rohani kepada sesama. Dan pada puncaknya, Gembala Agung kita membawa kita kepada air kehidupan yang melimpah. Wahyu
7:17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Wahyu 7:17 ini menggambarkan tentang kehidupan yang sangat berkelimpahan. Jadi, seperti makhluk hidup memerlukan air untuk kebutuhan hidupnya, pun orang percaya menerima Roh Kudus untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Dan mari perhatikan, sumber air hidup itu adalah Yesus, Sang Gembala Agung, umat pilihannya. Gembala Agung kita menggembalakan kita seumur hidup kita. Bahkan Ia menggembalakan kita sepanjang masa sampai di masa kekekalan, sampai pada masa melewati kematian dan hidup bersama dengan Kristus di surga, di Taman Firdaus Allah.